Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umar hormati seluruh keluarga besar Maskanul Hufat, seluruh santri-santri dimanapun berada, akhwat, ikhwan di pusat maupun di cabang, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita setiap hari Jumat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau tidak salah hari ini tanggal 25 Februari 2022 yang mana ini sekitar tanggal 24 Rajab kalau nggak salah ya. Jadi sudah mendekati akhir-akhir bulan Rajab dan sebentar lagi insya Allah kalau ada umur kita masuk bulan Sya'ban. Dan insya Allah kalau ada umur kita masuk kepada bulan Ramadan. Baik, teman-teman sekalian, tema kita pada kali ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ini peristiwa atau sebuah pembahasan yang kita selalu bincangkan biasanya setiap tahun. Kita sama-sama sudah paham mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Hari ini insya Allah kita kembali lagi mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian nanti kita akan ambil hikmah supaya terus-menerus mengingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah mukjizat yang sangat, dan ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW karena sebelum-sebelumnya peristiwa seperti ini, Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi atau rasul-rasul selain Rasulullah SAW. Jadi peristiwa ini termasuk ayat Makkiyah, teman-teman sekalian, yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah. Kita flashback dulu sahabat-sahabat sekalian, kita putar balik dulu bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam menyebarkan ajaran agama ini. Mendapati banyak sekali kesulitan, bagaimana para sahabat-sahabat khususnya dari golongan-golongan budak ya, golongan-golongan lemah yang memasuki Islam itu mendapatkan hukuman atau dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj juga ini teman-teman sekalian, ini umat Islam pada tahun 7 kenabian, artinya kalau kenabian artinya ini periode Mekah, berada di kota Mekah, itu mengalami yang namanya isolasi, sahabat-sahabat sekalian, diisolir, diasingkan selama 3 tahun lamanya. 7 tahun kenabian sampai 3 tahun kenabian, itu 7 tahun kenabian sampai tahun 10 kenabian, umat Islam itu diasingkan. Jadi seperti yang Umar sering cerita, umat Islam ini kesulitan mendapatkan bahan makanan, sehingga banyak yang jatuh sakit, banyak juga yang meninggal dunia. Dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW juga mengalami yang namanya tahun kesedihan. Apa itu? Wafatnya ayah pamannya Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Talib. Ingat, kalau kita agak mundur sedikit, Rasulullah ini yatim piatu, diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun, ya. Kemudian kakeknya meninggal dunia juga. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sehingga Abu Talib ini terus membersamai Rasulullah sejak Rasulullah kecil, remaja, hingga dewasa. Tentu saja Abu Talib ini menjadi paman yang seolah-olah sekaligus menjadi ayah bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Talib ini adalah orang yang selalu membela Rasulullah, membela keponakan yang tersayang ini. Abu Talib adalah orang yang selalu marah kalau ada orang lain mengganggu Rasulullah SAW. Walaupun di akhir hidupnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu yang juga membuat Rasul sedih. Abu Talib ini teman-teman sekalian selalu melindungi, menolong Rasul dalam setiap dakwahnya Rasul dalam menghadapi orang-orang tak beriman. Itu membuat Rasul sedih ketika Abu Talib wafat. Disusul pula dalam waktu yang berdekatan, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah SAW juga wafat. Itulah yang membuat dalam sejarah Islam kita kenal menjadi tahun kesedihan. 2 orang wafat dalam waktu yang berdekatan, sahabat-sahabat sekalian, sehingga membuat Rasulullah SAW begitu bersedih.
Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah memutuskan untuk setelah 2 orang yang tersekali berdakwah, teman-teman tahu. Nanti kalau teman-teman berangkat haji atau berangkat umroh, singgahlah sebentar ke negeri Taif, ke kota Taif, kota yang sangat sejuk, masya Allah ya, banyak pohon-pohon kebun-kebun mawar gitu, banyak buah-buahan di sana, masya Allah. Jadi Rasul ini mau berdakwah ke negeri Taif, negeri yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah, untuk mengembangkan dakwahnya, menyuruh kepada penduduk-penduduk sana untuk beriman, untuk menerima Islam, untuk menjadi penolong agama Allah. Tapi seperti yang kita tahu kisahnya, mereka orang-orang Taif ini menolak ajaran Rasulullah SAW, dan kondisi ini membuat Rasulullah merasa kesulitan dan sangat sedih. Sangat sedih. Sudahlah dakwah di Taif ditolak, 2 orang yang paling dicintai di muka bumi ini meninggal dunia. Rasulullah, hamba Allah, yang merasa sangat sedih. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang menjadi penghibur bagi hati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala ingin hibur hati Rasulullah yang bersedih atas peristiwa bertubi-tubi yang dialami oleh Rasulullah, dakwah yang susah, orang-orang yang dicintai meninggal dunia, tidak diterima Islam ini, penyiksaan terjadi di mana-mana. Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, sahabat-sahabat sekalian. Suara Uma jelas ya teman-teman sekalian ya? Terdengar ya teman-teman? Boleh nggak begini biar Uma tahu suara Uma jelas? Soalnya ada yang komentar suaranya nggak jelas. Baik. Surah Al-Isra ayat 1, sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat di atas ini lagi bercerita peristiwa Isra, teman-teman sekalian ya. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu ya, peristiwa Mi'raj itu nanti kan Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik dia dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi itulah pengertian Isra Mi'raj ya. Sekali lagi, Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik dia. Artinya apa? Mi'raj itu Rasulullah SAW naik dari bumi, dari Masjidil Aqsa itu menuju ke langit, melewati lapisan langit sampai langit ke-7. Itu yang dinamakan dengan Mi'raj. Pertanyaan berikutnya, kapan sih Isra Mi'raj terjadi? Kenapa seringkali kita membahas Isra Mi'raj di bulan Rajab? Sebenarnya teman-teman sekalian, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan tertentu. Namun memang ada sebagian orang yang menceritakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Maka kita pada hari ini membahas tentang Isra Mi'raj. Tidak harus di bulan Rajab, teman-teman sekalian, boleh di bulan-bulan lainnya, tapi memang sebagian orang mengatakan peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi mendetailkan peristiwa Isra Mi'raj sebelum kita mengambil hikmah-hikmahnya. Kita tahu teman-teman sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Nggak bisa dipercaya oleh orang-orang yang tidak beriman. Nggak mungkin dari Mekah menuju ke Palestina, dari Palestina ke langit tuh nggak mungkin kalau dia bukan orang beriman untuk dia bisa percaya. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian. Karena itu sebuah perkara gaib yang tidak bisa kita logikakan dengan kepala kita, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj, seperti yang tadi Uma baca, dalil Isra Mi'raj itu ada dalam awal surat Al-Isra dan juga surah An-Najm. Kalau teman-teman lihat surah An-Najm, sahabat-sahabat sekalian, surah An-Najm ayat ke-12 sampai ke-18, ya, sahabat-sahabat sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan dengan lebih detail. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Najm ayat ke-12 sampai 18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa Isra Mi'raj secara detail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha as-sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maaf ya.
Teman-teman, afwan ya, mungkin Uma ada sedikit kendala teknis, jadi kita tunggu sebentar ya. Ya, Iya, baik. Melanjutkan ya. baiklah. Uma nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba keluar ini. Ada masalah teknis mungkin. Jadi kita ulang lagi teman-teman sekalian ya. Singkatnya, peristiwa Isra Mi'raj ini mukjizat yang sangat luar biasa. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-1. Ya. Uma ulangin sedikit supaya teman-teman yang ada nanti di YouTube bisa mengikuti juga. Peristiwa Isra Mi'raj diterangkan dalam Al-Isra ayat 1 dan juga surah An-Najm ayat ke-12 sampai ke-18. Kita lihat peristiwa Isra Mi'raj. Tadi kita sama-sama sepakat Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dalil dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bil عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya agar Allah perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai dalil dari Isra Mi'raj secara detail yang Uma lanjutkan sekarang, juga ada dalam surah An-Najm ayat ke-12 sampai ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijelaskan secara detail di sana, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Suaranya jelas ya. Dalam surah An-Najm ayat ke-12 sampai ke-18 Allah ingatkan kepada kita mengenai detail dari peristiwa itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatumarunahu 'ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياتنا ربه الكبرى. Dalam surah An-Najm ayat ke-12 sampai 18, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan peristiwa ini diceritakan di dalam surah ini. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantah tentang apa yang dilihatnya? Artinya ya, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu, malaikat Jibril, dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Jadi ini salah satu gambaran juga mengenai dalil tentang peristiwa Isra Mi'raj. Al-Isra ayat 1 dan juga An-Najm 12 sampai 18. Dan banyak sekali hadis-hadis teman-teman sekalian yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Uma akan ceritakan singkat dari awal sampai Isra Mi'raj akhir. Setelah itu kita sama-sama akan ambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj. Kita memahami, kita menghayati, dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Apa yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj dari awal hingga akhir? Pada suatu malam, sahabat-sahabat sekalian, atap rumahnya Rasulullah SAW itu terbelah. Ketika Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah pada saat itu dalam keadaan yang antara tidur dan terjaga. Lalu turun malaikat Jibril alaihissalam dan membelah dadanya Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril ini mencuci dada Rasulullah ini dengan air Zam-Zam. Lalu malaikat Jibril datang dengan membawa sebuah baskom dari emas yang berisi hikmah dan iman, menuangkannya ke dada Rasulullah SAW. Kemudian dadanya Rasulullah SAW ditutup. Kemudian cerita ini berlanjut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Jibril kemudian datang bersama dengan buraq, seperti yang sudah teman-teman ketahui kendaraannya Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jibril datang bersama dengan buraq. Apa itu buraq? Hewan putih yang tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada kuda, yang dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangan. Kemudian Rasulullah SAW pun menaiki buraq tersebut sampailah menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Kemudian apalagi yang Rasulullah lakukan? Rasulullah turun dari buraqnya dan mengikat buraqnya itu ke tempat
yang biasa dipakai oleh para nabi untuk mengikat mengikat hewan tunggangan ya. Pada saat itu Rasulullah mengikat dengan tali, kemudian diikatkan di suatu tempat. Nanti kalau teman-teman pergi ke Palestina, ya, Umar Ralat ya. Jadi Rasulullah itu mengikatkan tali buruk itu ke sebuah tempat, yang mana tempat itu teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pergi ke Masjidil Aqsa Palestina itu ada tempat mengikat buruk. Itu kalau nggak salah ya, beberapa tahun Umar ke sana, itu bersebelahan dengan dinding ratapannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di sebelah sana meratapi dinding itu sebagai dinding ratapan, di sebelah sininya sebagai tali untuk mengikat buruk. Kemudian setelah Rasulullah mengikat tali tersebut, teman-teman sekalian, ke tempatnya, mengikat buruk itu, Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa dan Rasulullah salat menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam setelah selesai salat membawakan kepada Rasulullah satu wadah berisi khamar dan satu gelas berisi susu. Maka Rasul pun memilih susu. Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan, engkau telah memilih fitrah, engkau telah memilih kesucian. Maksudnya agama ini agama yang fitrah, agama kesucian. Lalu Rasulullah SAW bersama dengan Buraq itu naik ya ke langit. Maka ketika berada di langit yang pertama, malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit. Lalu malaikat penjaga pintu langit itu bertanya di langit tingkatan pertama, engkau siapa? Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi sama malaikat penjaga pintu langit itu, siapakah yang bersamamu? Dia Muhammad. Apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia telah diutus, kata malaikat Jibril. Maka pintu langit pertama pun dibuka. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Lalu Nabi Adam alaihissalam kemudian menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Setelah langit pertama naik ke langit kedua, tetap bersama dengan Buraq. Kemudian malaikat Jibril ditanya sama pertanyaannya, siapa engkau? Kata malaikat penjaga pintu langit yang kedua, tingkatan kedua. Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini Muhammad. Apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia telah diutus oleh Allah. Maka kemudian di pintu langit yang kedua, pintu surga dibukakan, lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan kemudian Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ya, jadi ketemu dengan Nabi Isa binti Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian kedua nabi ini pada akhirnya menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Langit ketiga naik lagi bersama dengan Buraq. Pertanyaannya sama. Engkau siapa? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Muhammad. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Betul, dia diutus oleh Allah. Pintu ketiga dibuka. Kemudian bertemu dengan siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Di pintu ketiga, ya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Naik lagi ke langit yang keempat, sama pertanyaannya. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam juga sama mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Naik lagi bersama dengan Buraq, bersama dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kemudian pada akhirnya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit kelima. Ya, juga didoakan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama dengan Buraq, bersama dengan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang ke-6. Ketika berada di langit yang ke-6, sama juga, siapa engkau? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Bersama dengan Muhammad. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Iya, dia telah diutus oleh Allah. Maka pintu itu terbuka. Di langit ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketemu Nabi Musa itu di langit yang ke-6. Lalu naik lagi ke langit yang ke-7. Di langit ke-7 inilah kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana dikatakan tempat itu setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian setelah itu Buraq pergi bersama dengan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Digambarkan Sidratul Muntaha itu sebuah tempat yang sangat lebar. Dedaunan-dedaunannya seperti telinga gajah dan besar, buah-buahnya seperti tempayan yang besar. Tempat yang sangat luar biasa. Ketika perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha,
maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena terlalu indah, teman-teman sekalian. Maka disinilah, di Sidratul Muntaha inilah kemudian Allah mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Apakah Rasul mendengarkan dan taat? Tentu saja Rasul taat. Ketika Allah sampaikan sholat untuk umatmu 50 kali sehari semalam, Rasul dengar, Rasul taat. Kemudian seperti kita tahu kisahnya, Rasul turun ke langit ke-6, Nabi Musa bertanya pada Rasulullah SAW, apakah yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Maka Rasul menjawab, sholat 50 kali. Nabi Musa kemudian memberikan masukan, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, kata Nabi Musa alaihissalam, dan aku mengetahui bagaimana mereka. Jadi Nabi Musa mengatakan pada Nabi Muhammad, coba minta dikurangi 50 kali sholat sehari semalam, umat nggak akan mampu. Kalau kita pikir-pikir, memang betul kita tidak akan mampu. Jadi ini rasa perhatian yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya seperti kita tahu kisahnya, Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian hal ini diadukan lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu nggak akan mampu melakukan itu. Mintalah kembali kepada Allah untuk diringankan lagi. Akhirnya Rasulullah SAW bolak-balik ya antara antara Allah dengan Nabi Musa, sehingga Rabbnya mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Baru niat aja nih teman-teman sekalian. Dan kalau kita melaksanakan kebaikan itu, maka dicatat untuknya itu 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa melakukan sebuah kejelekan, baru niat, tidak melaksanakannya, nggak ada dosa. Nggak dicatat sama sekali dosanya. Tapi dia punya niat dan dia lakukan dosa itu, maka dicatat hanya satu kejelekan. Lihat luar biasa Islam ini teman-teman sekalian. Kalau kita punya niat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Kita lakukan bernilai 10 kebaikan, 10 kali lipat pahalanya. Kalau kita punya niat jahat, nggak dicatat sama Allah. Kita lakukan dicatat satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kisah ini, Rasulullah SAW pun berkata, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa, aku beritahukan kepada Nabi Musa mengenai hal ini. Kemudian Nabi Musa katakan, minta pada Allah untuk ringankan. Lalu Rasul mengatakan, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu. Jadi ini kisah yang sering teman-teman dengar tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah bertemu dengan berbagai macam nabi di setiap tingkatannya, dan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat itu sudah ada, tapi sholat sunnah. Makanya Siti Khadijah itu pertama kali orang yang diajarkan wudhu dan sholat oleh Rasulullah SAW, tapi sholat sunnah. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal dunia, barulah perintah sholat wajib pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah apa yang ada pada perjalanan atau peristiwa Isra Mi'raj? Ada beberapa hikmah teman-teman sekalian dari kisah yang sudah kita dengarkan ini. Yang pertama, hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Ini menjadi tingginya derajat kehambaan. Ya, dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, Allah mengucapkan atau memanggil Nabi Muhammad ini dengan kalimat hamba ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi di sini ada kalimat maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalimat hamba ini menunjukkan hikmah Isra Mi'raj yang pertama, tingginya derajat kehambaan. Kita ini hamba Allah yang punya derajat yang tinggi kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj teman-teman sekalian, ingat tadi yang tadi Uma baca. Kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad itu adalah abdun, adalah seorang hamba. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, hikmah yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini menjadi sebuah pembekalan dakwah
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk kita yang akhirnya meneruskan dakwah ini. Hikmah Isra Mi'raj yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Kita tahu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai ini, yang mendukung misi Islam ini mereka meninggal dunia silih berganti. Penindasan orang-orang kafir Quraisy luar biasa. Kekerasan dan kedzaliman yang sangat luar biasa bagi pemeluk Islam pada saat itu. Ujian yang sangat bertubi-tubi silih berganti. Allah minta agar Nabi Muhammad ini tangguh dan tidak berhenti dalam dakwahnya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi pembekalan, bekal dakwah supaya Rasulullah tetap terus tangguh. Agar setelah peristiwa Isra Mi'raj Rasul tidak berhenti, tetap terus untuk menjalankan misi dakwah ini, teman-teman sekalian. Ya, tadi yang pertama hikmah Isra Mi'raj adalah tingginya derajat kehambaan. Kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah pembekalan dakwah yang tangguh. Karena dakwah itu tidak mudah kan sahabat-sahabat sekalian. Dakwah itu tidak selalu mulus. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti yang dilakukan orang kafir Quraisy kepada para sahabat-sahabat Rasul. Maka dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin agar Rasul tetap tangguh dan tidak pernah berhenti untuk meneruskan dakwah, untuk mengajak orang pada Islam. Yang ketiga, teman-teman sekalian, hikmah Isra Mi'raj adalah menyampaikan kebenaran, meskipun itu pahit. Teman-teman, ketika peristiwa Isra Mi'raj di malam hari itu, paginya Nabi Muhammad ini mengabarinya kepada penduduk Mekah. Tentu saja banyak orang yang tidak percaya. Bagaimana mungkin dari Mekah menuju ke Palestina dalam satu malam, padahal dulu nggak ada pesawat. Mungkin pakai unta atau pakai kuda gitu ya. Nggak mungkin satu malam, apalagi sampai naik ke langit. Nggak mungkin. Jadi banyak orang yang nggak percaya pada saat itu, sahabat-sahabat sekalian. Mereka bilang ini sebuah peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Tapi kebenaran ini tetap harus disampaikan, meskipun mendapatkan banyak penolakan-penolakan. Ini juga yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyampaikan kebenaran itu. Walau beliau tahu pasti banyak orang yang nggak percaya. Makanya salah satu yang percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan beliau itu sejak awal. Makanya namanya digelari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang ketiga hikmahnya dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah kita menyampaikan kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat kehidupan kita yang sekarang pun begitu. Kalau kita tahu itu sesuatu yang benar, sahabat sekalian, maka kita sampaikan kebenaran itu. Kalau kita tahu itu sesuatu yang salah, maka ya kita katakan itu sesuatu yang salah. Seperti itu, jangan takut apabila kita benar dan menyuarakan kebenaran. Yang keempat, apa hikmah dari Isra Mi'raj, sahabat sekalian? Syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat Nabi-Nabi terdahulu. Itu yang keempat. Maksudnya apa? Ingat pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu menjadi imam bagi Nabi-Nabi terdahulu. Kalau teman-teman juga nanti ke Baitul Maqdis Palestina, ada tempatnya itu, nanti ditunjukkan sama orang di sana. Oh, inilah tempat ketika Nabi Muhammad menjadi imam bagi Nabi-Nabi terdahulu. Ini artinya apa? Ini bukti bahwa Nabi-Nabi ini ya, beliau-beliau ini mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariat yang ada yang dibawa oleh Rasulullah ini telah menghapus syariat-syariat Nabi sebelumnya dan mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi yang keempat, hikmah Isra Mi'raj adalah syariat Nabi Muhammad menghapuskan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Yang kelima, apa hikmah dari Isra Mi'raj? Keistimewaan Masjidil Aqsa, keistimewaan bumi Palestina bagi umat Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman sekalian, bisa saja Allah memberangkatkan Nabi Muhammad itu dari Mekah menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha, bisa. Tapi Allah menginginkan agar Rasulullah singgah dulu ke Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa ini betul-betul harusnya menjadi perhatian umat Islam, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupakan itu teman-teman kita di Palestina yang sedang berjuang, yang sedang mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu menjadi perhatian juga bagi kita. Dalam peristiwa Isra ini, teman-teman sekalian, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, artinya Allah ingin agar Masjidil Aqsa ini kita selalu ingat, teman-teman sekalian. Masjidil Aqsa ini, seperti yang kita tahu, tidak hanya sekedar peristiwa singgahnya Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi juga kita tahu bahwa Masjidil Aqsa ini menjadi kiblat sholat pertama sebelum akhirnya ganti menjadi Ka'bah. Jadi nggak boleh kita melupakan
atau menyepelekan keberadaan Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa tadi tempat kiblat yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya perkataannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad SAW itu tiba di Madinah. Kemudian di Madinah itu Rasul masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Baru setelah itu setelah turun surah Al-Baqarah 144, barulah Nabi Muhammad pindah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita diberi kesempatan untuk berada di Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian, sholat di Baitul Maqdis ya, di Masjidil Aqsa tuh kompleknya besar ya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan menyangka Masjidil Aqsa itu cuma masjid satu. Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks yang sangat besar. Di dalamnya ada masjid, ada kebun-kebun zaitun, ada Kubatus Sokhroh yang kubah emas gitu. Jadi Baitul Maqdis itu sangat besar ya. Masjidil Aqsa adalah kompleks yang sangat besar juga. Jadi teman-teman sekalian ingat bahwa sholat di Baitul Maqdis sama dengan mengerjakan 500 sholat. Jadi luar biasa itu Masjid Aqsa ya. Jadi kita ini teman-teman sekalian, maka kita diingatkan kalau kita ada rezeki, coba kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Sebelum kita pergi ke tempat-tempat yang lain-lain, kalau Allah berikan rezeki. Jadi yang kelima, hikmah kita memahami peristiwa Isra Mi'raj adalah kita tahu keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Artinya kita harus lakukan sesuatu. Kita nggak peduli karena kita mungkin nggak memahami. Kita nggak peduli mungkin karena kita nggak baca. Kita nggak peduli mungkin karena kita nggak ngikutin. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Masjidil Aqsa atau sejarah bagaimana dulu Masjidil Aqsa menjadi peristiwa Isra Mi'raj, menjadi kiblat pertama dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui kisah Isra Mi'raj membuat kecintaan kita kepada Aqsa ini semakin meningkat lagi. Yang keenam sahabat sekalian, apa sih hikmah dari memahami peristiwa Isra Mi'raj? Yang keenam adalah kita semakin tahu dan semakin yakin bahwa Islam merupakan agama yang suci. Peristiwanya apa? Ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan air susu atau khamar saat Mi'raj ya di Baitul Maqdis Palestina, Nabi Muhammad itu lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Jadi ini isyarat bahwa Islam adalah agama fitrah, agama yang suci. Yang ketujuh, apakah hikmah adanya peristiwa Isra Mi'raj? Tentu saja pentingnya sholat. Malam Isra Mi'raj itu merupakan waktu disyariatkannya sholat wajib, sholat 5 waktu secara langsung. Tidak ada perantara melalui malaikat, tidak. Langsung Allah kepada Rasulnya. Ini karena sebuah perintah sholat ini sedemikian penting sehingga tidak lagi pakai perantara. Yang biasanya pakai perantara malaikat Jibril ini langsung kepada Rasulullah SAW. Artinya menunjukkan betapa kedudukan sholat sangat-sangat penting bagi umat Islam. Dikatakan pembeda orang beriman dengan orang tak beriman dilihat dari sholatnya. Dikatakan sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dikatakan sholat itu seperti kita mandi di kolam 5 hari sekali, tentu kita akan bersih. Sholat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya menjadi penggugur dosa. Jadi kita juga tahu sholat itu tiang. Sebagaimana rumah itu kalau nggak ada tiangnya, nggak mungkin ada atapnya, nggak mungkin ada temboknya, pasti hancur. Begitu pula dengan seorang mukmin, dengan seorang muslim. Tiangnya adalah sholat. Ketika tiangnya tegak, maka dia akan bisa tegak kokoh dalam keislamannya. Yang kedelapan, hikmah dari Isra Mi'raj. Apa teman-teman sekalian? Hikmah dari Isra Mi'raj adalah memantapkan Nabi Muhammad mengenai surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya. Kenapa? Karena, sahabat-sahabat sekalian, selama ini Rasulullah mengetahui surga, neraka, tapi Rasulullah tidak lihat. Tapi ketika peristiwa Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW ya, beliau ketika Mi'raj itu melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa ini surga, ini neraka. Begitu teman-teman sekalian. Jadi semakin mantap atas apa yang beliau yakini, apa yang beliau lihat itu semakin mantap. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang ke-8 adalah memantapkan hati Rasulullah SAW mengenai surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya. Yang ke-9, teman-teman sekalian, hikmah dari adanya Isra Mi'raj adalah untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Kalau Rasulullah Mi'raj ya,
atau Rasulullah pergi ke langit, dari Masjidil Haram ke langit, nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Atau Rasulullah nggak bisa menjelaskan kepada banyak orang bahwa itu peristiwa benar-benar terjadi. Maksudnya apa? Allah ingin Rasulullah pergi ke Masjid Aqsa dulu. Jadi orang-orang tanya, betulkah engkau pergi ke Masjid Aqsa dalam satu malam? Kalau betul, berikan kami buktinya. Apa yang engkau lihat sepanjang perjalanan itu? Jadi Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang beliau lihat ketika perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, sampai orang-orang terkejut, orang-orang terheran-heran. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah bisa menjelaskan secara detail tentang apa yang dilihatnya selama perjalanan itu, teman-teman sekalian. Jadi cerita itu benar, sehingga orang-orang pun yang tadinya ragu terkaget-kaget kenapa Rasul bisa menjelaskan sebegitu detailnya tentang perjalanan itu. Artinya betul-betul Rasul lihat perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Jadi hikmah yang ke-9 dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Begitulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, akhlak sebagai manusia dari peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil. Apakah akhlak yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama adalah dengar dan taat. Dengar dan taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah 50 kali salat pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu menerima perintah Allah. Sami'na wa ata'na, menerima perintah Allah. Seperti surah Al-Baqarah 285 yang sering teman-teman baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ada kalimat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya, dan mereka juga berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Jadi teman-teman sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada akhlak yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad maupun para nabi lainnya. Pertama adalah dengar dan taat. Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah salat 50 kali dalam satu malam. Rasulullah dengar dan taat, teman-teman sekalian. Dengar dan taat. Artinya teman-teman semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah tertera dalam Al-Quran, kita berjuang dengan berdoa kepada Allah untuk kita bisa taat. Umat juga manusia biasa, saya juga manusia biasa. Kadang-kadang kita ini udah tahu, masih juga buat salah, masih juga buat dosa. Udah tahu ancamannya, masih juga buat. Begitulah manusia. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat hikmah dari Isra Mi'raj, sami'na wa ata'na. Kita minta sama Allah, agar Allah mudahkan kita dalam beramal saleh. Kita minta pada Allah agar Allah buat kita istiqamah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi yang pertama, akhlak yang kita bisa pelajari dari Isra Mi'raj adalah dengar dan taat. Mudah nggak? Nggak mudah. Makanya kita doa istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku pada kehidupan yang dulu, ya Allah, yang penuh dengan dosa, kesesatan, kemaksiatan, setelah kau berikan petunjuk pada kami, ya Allah. Jadi akhlak pertama adalah kita berusaha dalam kehidupan ini, kita dengar apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, kita dengar, dan kita minta agar Allah bantu kita untuk bisa taat menjalankannya. Kedua, apa akhlak yang bisa kita dapat dari peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman sekalian? Adalah kita menjadi pribadi yang menerima, terbuka dalam menerima nasihat, terbuka dalam menerima saran. Seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, umatmu tidak akan mampu 50 kali, minta lagi keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menerima nasihat, menerima masukan. Maka begitu pula dengan kita, sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang kita ini salah, kita tidak sadar. Sehingga ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, nasihat kepada kita, harusnya kita membuka diri. Siapa tahu itu menjadi sebuah kebaikan untuk diri kita, menjadi sebuah perbaikan untuk diri kita. Karena ada juga orang-orang yang menutup diri, tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau dinasihati marah, kalau dikritik marah. Sesungguhnya kritikan itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang yang peduli pada kita sehingga dia kritik kita, sehingga dia memberikan nasihat kepada kita. Maka jadilah kita orang-orang yang mudah dalam mendapat nasihat orang lain. Membuka hati,
menjadi gelas-gelas yang kosong untuk siap menerima nasihat, kritikan yang membangun untuk diri kita, teman-teman sekalian. Sebagaimana Rasulullah menerima nasihat atau saran dari Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, akhlak yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perhatian. Kita ini tidak boleh menjadi muslim yang apatis, egois, yang mementingkan diri sendiri, yang nggak mikirin orang lain, nggak bisa. Harus menunjukkan perhatian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam minta pada Nabi Muhammad untuk mengurangi sholat karena Nabi Musa khawatir umatnya Nabi Muhammad tidak akan mampu adalah bentuk dari perhatian. Maka ini yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita nggak bisa sendirian dalam kehidupan ini. Kita tunjukkan perhatian kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, itulah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim itu, persaudaraan muslim ini teman-teman sekalian, itu harus ada yang namanya perhatian, simpati, empati, harus. Apalagi mohon izin, di sini banyak guru-guru kan, asatidz, para ustadzat, apalagi guru-guru, pasti wajib menunjukkan perhatian kepada murid-muridnya. Guru-guru di pesantren ini kan adalah wakil orang tuanya teman-teman murid. Jadi kalau nggak sebagai abang atau sebagai kakak, ya sebagai perwakilan dari para orang tua. Jadi harus menunjukkan perhatian. Nggak bisa selesai mengajar, selesai nggak mungkin. Harus menunjukkan perhatian. Terlebih guru-guru Quran. Tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi juga perhatian. Kenapa? Ini cerita Syekh Umar, ya Umar cerita sharing kepada teman-teman sekalian. Syekh Umar bilang gini, guru Quran itu berbeda dengan guru-guru lainnya. Guru Quran itu pasti menunjukkan perhatian yang sangat besar. Pasti juga akan tanya, kamu kenapa? Ada apa? Kenapa? Karena kalau muridnya kenapa-napa, akan berefek pada tidak lancarnya setoran hafalan Quran. Entahlah dia lagi sedih, atau mungkin dia lagi marah, atau hidup lagi nggak enak. Nah itu guru Quran menunjukkan perhatiannya. Kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu? Ingin cerita apa? Agar Qurannya berjalan dengan baik. Jadi yang ketiga teman-teman sekalian, kembali lagi, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa untuk kita belajar akhlak, untuk menunjukkan perhatian kepada orang lain, kepada umat, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Tulus, menunjukkan perhatian secara tulus, kepedulian secara tulus. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan perhatian secara tulus kepada Nabi Musa dan kepada umatnya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, kemudian yang keempat, akhlak berikutnya adalah apa? Akhlak yang keempat dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita bisa ambil pelajaran adalah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini manusia sempurna, teman-teman sekalian, tapi beliau ini merasa malu ke hadapan Allah karena terus-terusan minta bolak-balik pada Allah, itu ada rasa malu. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ambil dalam kehidupan kita yang sekarang, kita malu apa? Malu untuk melewatkan sholat, malu untuk melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan malu kita. Malu bukan malu untuk tidak menjadi diri yang bermanfaat bagi orang lain, tapi malu ketika kita melanggar perintah Allah, atau malu kalau kita berbuat maksiat, atau malu kalau kita melakukan hal-hal yang kita hidup di bumi Allah tapi kita bisa maksiat. Padahal Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu setiap apapun yang kita lakukan. Jadi itu 4 akhlak yang kita bisa pelajari dalam peristiwa Isra Mi'raj. Akhlak apa tadi? Yang pertama adalah kita dengar dan taat. Yang kedua kita akhlaknya menerima saran. Yang ketiga adalah akhlak kita menunjukkan perhatian, dan yang keempat adalah akhlak kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kehidupan yang sekarang, tentu saja malu kalau kita buat dosa-dosa. Terakhir, dalam peristiwa Isra Mi'raj teman-teman sekalian, ternyata ada kalimat yang luar biasa yang diajarkan pada peristiwa itu. Yang diajarkan oleh siapa? Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalimat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, ingat tadi Isra adalah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu bertanya pada malaikat Jibril kan. Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata Muhammad. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Perintahkanlah pada umatmu untuk membiasakan memperbanyak bacaan zikir yang nantinya akan menjadi tanaman surga, yang tanahnya begitu subur dan lahannya begitu luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman surga? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dalam menjauhi maksiat,
tidak ada daya dalam jauhi maksiat, dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini menjadi kalimat yang begitu penting teman-teman sekalian, yang harus kita pikirkan, yang harus kita ingat, kita baca sehari-hari. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini, yang tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Jadi ini kalimat yang luar biasa ya kalau kita renungi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain perlindungan dari Allah. Jadi kita bisa menghindari maksiat ini karena perlindungan dari Allah. Kita nggak berzina karena ini adalah perlindungan dari Allah. Kita nggak mencuri karena perlindungan dari Allah. Kita nggak korupsi, kita nggak ghibah, kita nggak berbuat maksiat lainnya. Itu semua karena perlindungan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain karena pertolongan Allah. Kita bisa baca Quran itu karena Allah yang kasih kekuatan. Kita bisa qiyamul lail itu karena Allah kasih kekuatan. Kita bisa sedekah karena Allah yang menggerakkan kita untuk bersedekah. Jadi semuanya karena Allah. Maka kalau kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini, kita tahu bahwa kita bisa selamat dari maksiat karena Allah sayang sama kita. Kita bisa melakukan amal saleh karena Allah yang bantu kita. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu', rendah hati di hadapan Allah, dan tahu nggak ada daya upaya selain semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, kalimat ini kalimat yang sangat ringkas namun keutamaannya sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada seorang sahabat namanya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, katakanlah kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Katakanlah kalimat itu karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian, jadi alhamdulillah hari ini kita sama-sama secara singkat membahas mengenai Isra Mi'raj. Kita kembali lagi mengingat peristiwa Isra Mi'raj. Kita juga sudah membahas berbagai macam hikmah-hikmah yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj dan akhlak-akhlak yang harus kita pelajari. Dan tentu saja kita juga kembali mengingat bahwa nasihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada Nabi Muhammad untuk senantiasa berzikir, dan salah satu zikir yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalimat la haula wala quwata illa billah, yang mudah-mudahan dengan begitu insyaallah kita bisa menghayati peristiwa Isra Mi'raj, sehingga Isra Mi'raj nggak sekadar berlalu di telinga begitu saja, tapi kita amalkan sungguh-sungguh segala akhlak, kita amalkan sungguh-sungguh segala ibadah yang disyariatkan, sholat kah, zikir kah, atau apapun itu, dan kita kembali bersemangat lagi untuk melanjutkan hari-hari untuk memasuki bulan Sya'ban insyaallah. Baik, sekian daripada Uma. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaat pada hari ini. Uma rasa tidak ada pertanyaan ya, karena waktunya juga sudah lewat. Terima kasih telah mengikuti. Insya Allah kita bertemu Jumat depan dengan tema yang berbeda di bulan Sya'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.